kalimat-kalimat dukungan kepada Anies Baswedan dan Tom Lembong untuk maju duet di Pilpres 2029. Ada yang mengatakan, kenalkan ini pasangan atom, Anies Tom Lembong, calon presiden dan calon wakil presiden di 2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk kita bicarakan hari ini adalah unggahan foto yang dilakukan oleh Anies Baswedan di akun Instagramnya beberapa hari yang lalu. Persisnya tanggal 6 Agustus 2025, 2 hari lalu, Anies Baswedan mengunggah foto di akun Instagramnya, di mana dalam foto itu ada foto Tom Lembong dan juga bersama dengan istri Anies Baswedan, Ferry Farhati. Dalam keterangan foto, Anies mengatakan ini adalah hari yang sangat spesial, kebahagiaan yang berlipat ganda karena tanggal 6 Agustus itu adalah hari ulang tahun istri Anies Baswedan, Ferry Farhati, dan pada saat yang bersamaan Tom Lembong dinyatakan bebas dan semua proses hukumnya dihentikan karena mendapatkan abolisi dari Presiden Republik Indonesia. Kenapa ini menjadi isu politik yang menarik? Bukan karena foto dengan Tom Lembong atau misalnya ketika Anies mengunggah fotonya dengan istrinya yang berulang tahun, tapi yang menarik bagi saya adalah komentar-komentar yang ada dalam foto itu. Ada sekitar 8.400 komentar yang saya kira memang kesannya cukup positif dan mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan, kepada Tom Lembong dan istrinya yang sedang berulang tahun. Kalau yang suka itu sekitar 345.000 yang like terhadap foto ini. Yang menarik bagi saya, kenapa saya harus omong ini di YouTube? Karena di situ banyak sekali kalimat-kalimat dukungan kepada Anies Baswedan dan Tom Lembong untuk maju duet di Pilpres 2029. Ada yang mengatakan, kenalkan ini pasangan atom, Anies Tom Lembong, calon presiden dan calon wakil presiden di 2029. Bagi saya tentu ini menjadi isu politik yang cukup menarik karena soal kedekatan Anies Baswedan dan Atom ini bukan hanya soal kedekatan antara dua sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Sahabat yang memang sejak Pilpres 2024 yang lalu kelihatan cukup bersahabat dan cukup mesra dan cukup dekat satu sama yang lain. Bahkan sepanjang mengikuti proses-proses hukum misalnya yang terjadi pada Tom Lembong, sangat kelihatan sekali Anies itu selalu hadir membersamai Tom Lembong. Bahkan Anies dalam berbagai akun-akun media sosialnya misalnya menjenguk Tom, membawakan buku yang menurut Anies akan menjadi support moral dan support politik untuk menguatkan bagaimana Tom Lembong sedang menghadapi persoalan-persoalan hukumnya. Nah, wajar kemudian bagi saya ini menjadi isu politik yang menarik karena hampir mayoritas di komentar-komentar dalam foto itu Anies kemudian diduetkan dengan Tom Lembong sebagai jagoan yang potensial maju di 2029. Rata-rata mereka mengatakan inilah pasangan atom, Anies Tom Lembong sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di 2029. Di bawahnya lagi ada yang komentar, wah katanya kita ini bangga sebagai anak-anak Babah, tidak pernah menyesal selalu memberikan dukungan kepada Anies dan Tom Lembong. Tom Lembong dan Anies adalah simbol sosok manusia yang punya integritas, punya sosok yang tinggi moralitasnya, punya kredibilitas dan seterusnya, sangat layak untuk memimpin bangsa di masa yang akan datang. Banyak sekali yang memberikan doa, banyak sekali yang memberikan respon positif, banyak sekali yang memberikan ucapan-ucapan selamat atas Anies Baswedan dan Tom Lembong, dan tentu saja itu dikait-kaitkan dengan soal kemungkinan maju di 2029. Tentu ini menjadi berita yang menurut saya sangat layak untuk kita bicarakan, karena apapun kalau bicara tentang Anies Baswedan pastinya dikaitkan dengan soal kemungkinan maju di Pilpres 2029. Meski orang semuanya tahu bahwa sampai detik ini Anies itu tidak pernah punya partai politik. Sampai detik ini misalnya belum ada partai politik yang kelihatan tertarik untuk mengusung Anies kembali di Pilpres 2029. Apalagi misalnya di 2029 itu yang akan maju adalah petahana Pak Prabowo Subianto. Tentu siapapun yang nantang Prabowo itu adalah sesuatu yang dianggap sia-sia. Tapi terlepas dari itu, ketika muncul istilah atom Anies Tom Lembong, bagi saya tentu ini menjadi satu fenomena politik yang menarik. Bahkan Anies dan Tom Lembong dianggap sebagai dua sosok yang disimbolisasi sebagai sosok yang saat ini sedang mencari keadilan, diperlakukan secara diskriminatif, secara politik,
kemudian dikucilkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dua tokoh inilah yang kemudian dijagokan oleh orang-orang yang memberikan simpati dan dukungan kepada Anies. Tentu kalau didasarkan atas komentar-komentar yang ada dalam unggahan foto Anies Baswedan itu. Pastinya para follower dan pendukung Anies Baswedan itu adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukung Anies. Wajar kalau kemudian memberikan respon positif dan bahkan di antara mereka itu mendoakan dan memperkenalkan duet Atom sebagai sosok yang potensial nantinya akan bertanding di pemilu 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin banyak pihak yang tertawa dan bahkan mungkin menganggap ini sebagai sebuah lelucon yang tidak beralasan. Bagaimana mungkin Anies Baswedan dan Tom Lembong itu bisa maju, mengingat dua orang ini ya tidak berpartai, belum ada dukungan apapun dan belum ada indikasi dan tanda-tanda ada satu partai politik yang misalnya tertarik untuk mengusung duet ini. Mungkin benar dalam banyak hal, mungkin terkonfirmasi ini adalah lelucon, ini adalah ya semacam ice breaking politik lah ya, semacam hore-hore yang tidak perlu ditanggapi secara serius. Tapi ingat bahwa di kita itu kan politik yang dianggap aneh-aneh, dianggap sesuatu yang lucu-lucu, sesuatu yang dianggap mustahil, itu seringkali terjadi loh. Terkait dengan kemungkinan Atom Anies Baswedan, ini bukan tidak mungkin akan menjadi barang yang bisa launching maju di 2029. Karena kita tahu bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di 2029, ambang batas presiden sudah dihilangkan. Artinya apa? Kalau ada partai politik yang lolos ikut pemilu, jadi catatannya adalah kalau nanti ada partai politik sekalipun tidak lolos ke parlemen, sekalipun tidak punya wakil di DPR pusat, tapi nanti saat mendaftarkan diri sebagai partai yang boleh ikut pemilu di 2029, dia sudah cukup untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Inilah yang saya kira menjadi kesempatan sebenarnya kepada Anies Baswedan dan Tom Lembong dan para pendukung-pendukungnya yang ingin menduetkan sosok ini dengan yang disebut dengan Atom. Ya pertama harus mencari partai politik. Pertama memang harus memastikan ada partai politik nanti kemudian ikut pemilu 2029, diverifikasi oleh KPU lolos, dan inilah tiket yang kemudian bisa dikapitalisasi oleh tokoh ini. Jadi sekalipun ini hanya hore-hore, mungkin juga dianggap utopis, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, ini lucu-lucuan. Mungkin. Tapi ingat bahwa karena ambang batas presiden di 2029 itu tidak ada, cukup hanya partai politik boleh ikut pemilu yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden, bukan tidak mungkin duet Atom itu akan menjadi kenyataan. Mengingat per hari ini nyaris misalnya tidak ada tokoh-tokoh yang terkonfirmasi punya nyali dan berniat maju di Pilpres 2029, terutama partai politik, terutama elit-elit kunci yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Rasa-rasanya mereka tidak ada yang tertarik untuk maju sebagai calon presiden. Rata-rata mereka hanya mengincar bagaimana menjadi calon wakilnya Pak Prabowo di 2029. Dalam konteks itulah kemudian menjadi penting dan menjadi relevan untuk bicara tentang kemungkinan Anies nanti bersama Tom Lembong sebagai jagoan yang kemudian di-launching dan diperkenalkan oleh publik dan tentu oleh para pendukung-pendukung mereka yang disebut dengan anak abah sebagai salah satu kandidat calon presiden dan wakil presiden yang akan berkompetisi. Ingat loh, di negara kita sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak rasional dan bahkan sesuatu yang lucu-lucuan itu kejadian kok. Terbukti misalnya ya dulu misalnya 2024 itu kan tidak, seakan-akan tidak mungkin loh PKB dan PKS akan berkongsi mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kenapa tidak mungkin? Kita tahu PKB dan PKS ini dari dulu adalah dua partai politik yang secara ideologi politik, secara mazhab politik bertabrakan. Ini tentu soal kunut tidak kunut, soal tahlil tidak tahlil, soal ziarah kubur dan tidak ziarah kubur di berbagai tempat sejak lama. Sebenarnya PKS dan PKB itu sangat mustahil bisa bertemu. Tapi ingat di 2024 yang lalu, dua partai Islam ini bertemu dalam satu kepentingan politik, sama-sama mengusung Anies Baswedan dan calon wakilnya saat itu adalah Muhaimin Iskandar. Dulu kita membayangkan PKB dan PKS ini rujuk bisa berkongsi dalam satu koalisi, itu mustahil. Bahkan ada orang yang mengatakan, wah ini tanda-tanda kiamat nih kalau PKB dan PKS berkoalisi. Tapi nyatanya itu terbukti di 2029. Dan bahkan yang menjadi wakilnya Anies maju di 2024
adalah Muhaimin Iskandar yang notabene-nya dianggap sebagai NU sangat kultural dan NU yang selama ini cukup berjarak dengan basis-basis pemilih Anies Baswedan. Tapi sekali lagi, sesuatu yang mustahil ini terjadi di Pilpres 2024 yang lalu. Apalagi soal koalisi Jokowi dan Pak Prabowo itu dianggap mustahil loh sejak lama. Saya juga termasuk yang menduga sejak awal bahwa tidak akan mungkin terjadi koalisi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto, tapi ini kejadian. Termasuk juga hal-hal yang aneh dan mustahil yang kita bayangkan sejak lama, soal perpisahan politik, soal pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi. Itu kan mustahil, mengingat misalnya PDIP itu adalah partai politik yang sangat solid, partai politik yang sangat ideologis, dan rasa-rasanya sangat tidak mungkin jika ada kadernya kemudian memilih untuk berseberangan dengan PDIP. Tapi nyatanya di 2024 kejadian. Begitupun misalnya dulu kita tidak pernah membayangkan calon wakil presiden Republik Indonesia saat ini, Mas Gibran Rakabuming. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana analisa dari Adi Praitno yang mengatakan bahwa banyak sekali pihak-pihak yang ingin Anies Baswedan dan Tom Lembong ini maju di Pilpres. Apalagi mereka ini teman-teman adalah dua sahabat yang benar-benar eh, mempunyai kapasitas yang hebat bahkan sama-sama di pihak oposisi, kemudian eh, sangat terkenal juga dan pernah menjadi menteri, teman. Inilah kenapa Anies Baswedan dan Tom Lembong ini juga dalam kinerjanya itu orang yang sangat bersih, orang yang tidak pernah tercela walaupun dihantam isu-isu yang menjatuhkan mereka, mereka tetap tidak tergoyahkan Itu adalah modal yang sangat besar bagi Anies Baswedan dan Tom Lembong. Kita tahu bahwa lawan politik mereka saat ini bukan orang sembarangan, tetapi kualitas dari Anies dan Tom Lembong inilah yang membawa mereka hingga sampai detik ini. Apalagi di tahun 2029 itu syarat untuk mencapres itu teman-teman tidak harus mendapatkan 20% suara di parlemen Itu presiden threshold sudah dihapus dan partai manapun bisa mencalonkan calonnya sendiri 2029 nanti. Nah, apalagi Anies ini adalah orang yang salah satu yang digadang-gadang membuat partai Kita yakin bahwa Anies Baswedan dan Tom Lembong ini kalau maju ini bisa menang telak, teman-teman. Apalagi kekuatan politik beliau saat ini sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian?